Pernah nggak sih kamu lagi capek banget, bener-bener lelah, terus ada orang dengan niat baik datang kasih nasihat. Tapi entah kenapa nasihat itu malah bikin makin sakit. Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dari sisi biologi, kenapa burnout itu nyata, dan kenapa nasihat yang kedengarannya baik justru bisa terasa begitu salah. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Kenapa nasihat yang positif malah bisa terasa menyakitkan waktu kita lagi di titik terendah? Bukannya harusnya tuh ngebantu ya? Ini pengalaman yang bikin bingung banget. Tapi ternyata jawabannya itu bukan ada di mindset kita. Sama sekali bukan. Jawabannya ada di dalam biologi tubuh kita. Kita semua pasti pernah dengar kalimat-kalimat ini. Kamu harus kuat dong, semangat. Atau yang paling sering, coba deh ubah cara pandangmu. Niatnya sih baik ya, tapi buat orang yang lagi bener-bener kehabisan energi, kata-kata ini tuh ironisnya malah jadi beban baru, bukan dukungan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, nasihat yang menyakitkan. Kita akan bahas paradoks dari niat baik ini, di mana kata-kata yang tujuannya membangun, malah bisa melukai. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia kuncinya. Saat kamu lelah secara mental, tubuhmu itu nggak nerjemahin nasihat sebagai bantuan. Sama sekali bukan. Tubuhmu justru menganggapnya sebagai satu lagi tuntutan. Bayangin deh, kamu udah nggak punya tenaga, terus malah disuruh berusaha lebih keras. Itu rasanya kayak dipaksa lari maraton pada kaki lagi cedera. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Penting banget buat kita sadar ini bukan masalah mindset. Untuk benar-benar paham, kita harus ngelihat ada dua lapisan kelelahan yang berbeda. Begitu kita paham ini, cara kita mandang burnout bisa berubah total. Coba deh lihat gambar ini. Ada dua lapisan yang kepisah jauh. Di atas itu lapisan kognitif. Tempatnya nasihat, motivasi, dan pemahaman logis. Masalahnya, nasihat itu nyasarnya ke sini. Padahal masalah yang sebenarnya lagi terjadi itu ada di bawah, di lapisan biologis. Disinilah tubuh kita secara fisik lagi berjuang buat bertahan hidup. Nasihat yang ditujukan buat pikiran yang nggak bakal nyampe ke tubuh yang lagi dalam mode darurat. Jadi sebenarnya kelelahan mental itu apa sih? Ini bukan soal kurang niat atau kurang kemauan ya. Ini adalah kondisi fisiologis. Kondisi di mana sistem saraf kamu udah kelamaan banget ada di mode bertahan hidup. Ini adalah sinyal biologis dari tubuh, bukan sebuah kegagalan karakter. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Tubuh dalam mode bertahan. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam otak kita waktu kita ngerasa kayak gini? Waktu sistem saraf kita lagi di bawah tekanan yang luar biasa, prioritas otak itu berubah total. Otak gak lagi nanya hal-hal besar kayak, apa sih makna hidup? Atau apa tujuanku? Pertanyaannya jadi jauh lebih mendasar. Pertanyaan satu-satunya yang ada di kepala otak adalah, gimana caranya gue gak ambruk sekarang juga? Semua energi, semua sumber daya tubuh dialihkan cuma buat satu tujuan itu, bertahan hidup detik ini juga. Ini adalah prioritas biologis yang ngalahin segalanya. Nah, slide ini nunjukin apa yang terjadi di dalam tubuh. Lihat deh, amigdala itu pusat rasa takut di otak, jadi super aktif. Hormon stres kayak kortisol banjir di tubuh, bikin kita siaga terus-terusan. Dan yang paling penting, lihat bagian ini, korteks prefrontal. Ini bagian otak yang kita pakai buat mikir jernih, buat memproses nasihat, itu pada dasarnya lagi offline, lagi nggak aktif. Jadi nggak ada kapasitas buat nerima masukan baru. Oke, masalahnya udah jelas ya. Terus solusinya gimana dong? Di bagian ini kita bakal bahas perbedaan penting banget antara sebuah dorongan versus kehangatan. Dan kenapa regulasi atau menenangkan diri harus datang duluan sebelum motivasi. Jadi, pendekatan yang benar itu bukan dengan maksa atau ngedorong pakai kalimat kayak, ayo bangkit, atau ubah mindsetmu. Justru sebaliknya, yang dibutuhin itu adalah ngasih izin buat berhenti sejenak. Kalimat-kalimat kayak, gak apa-apa kok untuk berhenti dulu, atau gak ada yang harus diberesin sekarang juga, itu ngirim sinyal aman yang benar-benar dibutuhin sama sistem saraf. Dan ini menurut saya analogi yang paling pas banget. Nasihat itu ibaratnya mencoba menggerakkan air yang lagi membeku. Kamu nggak bisa dorong balok es kan, dia cuma bakal pecah. Yang dibutuhin es itu adalah kehangatan yang lembut biar dia bisa mencair dengan sendirinya. Nah, kehangatan itulah regulasi dan rasa aman. Jadi, jalan pemulihannya itu ada urutannya. Dan ini penting banget. Pertama, turunkan intensitas. Kurangi semua tuntutan dari luar dan dari diri sendiri. Kedua, ciptakan rasa aman, biar sistem saraf bisa tenang.
Baru setelah itu, yang ketiga, kita bisa dengan sabar nungguin kapasitas buat mikir jernih itu kembali. Ingat ya, motivasi itu datang setelah sistem saraf kita tenang, bukan sebaliknya. Oke, sebagai penutup, ayo kita coba lihat semua ini dari sudut pandang yang beda. Kelelahan ini bukanlah sebuah kegagalan, ini adalah sebuah sinyal biologis. Ayo kita artikan ulang, apa sih maksudnya kalimat "aku nggak sanggup"? Mungkin kamu familiar banget ya sama kalimat ini. Aku tahu kok semua yang harus aku lakuin. Tapi aku bener-bener nggak sanggup. Ini perasaan terjebak yang luar biasa, di mana pikiran sadar kita tahu solusinya, tapi tubuh kita secara fisik nolak buat gerak. Dan ini pesan utamanya. Perasaan nggak sanggup itu bukan kegagalan mental. Itu adalah sinyal biologis yang sangat valid. Itu adalah cara tubuh kamu teriak, aku udah kelamaan bertahan, aku butuh istirahat, aku butuh rasa aman. Kesadaran kamu tuh nggak hilang kok. Kemampuan kamu juga nggak lenyap. Dia cuma lagi terkunci untuk sementara. Nungguin tubuh kamu merasa cukup aman buat ngebuka kuncinya lagi. Kuncinya itu ada di tubuh, bukan di pikiran. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Gimana kalau yang sebenarnya kita butuhin, baik untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang lain yang kita sayang, bukanlah satu lagi dorongan, tapi cuma kehangatan.